Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Heru Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, hari ini tanggal 18 Agustus 2025 kita memperingati Hari Konstitusi. Tapi mungkin orang banyak bertanya-tanya, apa sih artinya sebuah konstitusi? Kalau di Indonesia mungkin orang lebih akrab dengan konstitusi, dengan Mahkamah Konstitusi, dan memori orang tentu saja bagaimana dengan konstitusi yang bisa diubah-ubah saja, dalam hal ini di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pencapresan Gibran Rakabuming misalnya begitu. Padahal kan sebenarnya konstitusi itu sebuah aturan dasar dari sebuah negara yang itu seharusnya menjadi pegangan kita semua bersama. Ya, hari ini 18 Agustus dijadikan Hari Konstitusi, dan peristiwa pembentukan konstitusi kita justru mengingatkan kita betapa pengetahuan intelektual, sejarah pikiran itu jadi acuan dari para pendiri negeri ini. Mereka mengucapkan dalil-dalil akademis dalam upaya untuk mendasarkan Indonesia pada suatu sistem yang memungkinkan kesejahteraan tiba setelah kemerdekaan, keadilan tumbuh setelah lepas dari penjajahan, dan itu yang disebut sebagai pintu gerbang. Jadi betul sekali ketika Soekarno dan para pendiri negeri ini menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah gerbang untuk menghasilkan kemakmuran, gerbang untuk menghasilkan kejujuran, gerbang untuk menghasilkan keadilan. Nah, pintu gerbang itu yang kita ingat sebagai penanda putusnya hubungan kita dengan imperialisme, dengan kolonialisme. Nah, hari-hari ini kita mulai merenungkan apakah konstitusi kita betul-betul telah mengantarkan negeri ini pada janji-janji keadilan, kemakmuran, dan kesetaraan itu. Evaluasi tentu diperlukan, tetapi satu hal yang segera kita ketahui bahwa kita kehilangan banyak kesempatan untuk mendalilkan kembali prinsip-prinsip itu karena persoalan politik. Jadi kelihatannya gangguan untuk, bukan gangguan, hambatan atau halangan untuk menembus, mewujudkan cita-cita itu melalui pintu gerbang kemerdekaan belum bisa kita hasilkan. Yang kita temui hari-hari ini adalah kesulitan untuk mengaktifkan kembali pikiran dalam upaya menuntun negeri ini ke dalam seperti satu situasi di mana pertengkaran ide itu seharusnya diwujudkan atau diselenggarakan atau diberi fasilitas dan jangan dihalangi itu. Ini mengingatkan kita bahwa konstitusi sebetulnya di awal-awal penggunaan kata itu di Italia abad-abad 15-16 itu, konstitusi artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Pada waktu itu bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa konstitusi artinya pihak yang menafsirkan maupun mendalilkan keadilan adalah rakyat, bukan penguasa tuh. Jadi kalau raja atau penguasa pada waktu itu tidak mampu membaca apa yang diinginkan rakyat, maka rakyat berhak bahkan untuk membunuhnya tuh. Tentu evolusi dari membunuh itu kemudian tumbuh dalam bentuk modern, itu pemaksulan pejabat-pejabat yang tidak mampu untuk membaca aspirasi rakyat. Kalau kita bicara soal konstitusi dan negara yang demokrasi seperti Indonesia, kan salah satu pilar utama itu adalah kedaulatan rakyat ya. Tapi saya kira dalam perkembangan kita hari ini, kita sangat lihat bahwa negara itu sangat dominan, atau bahkan bukan hanya negara sangat dominan, penguasa itu lebih dominan daripada rakyatnya. Padahal kan filosofinya mestinya kalau kedaulatan rakyat itu ya kedaulatan tertinggi harusnya ada di tangan rakyat, dan para pejabat negara itu, bahkan negara itu menempatkan dirinya itu sebagai pelayan rakyat. Desain konstitusi kita di pasal 1 ayat 2, bentuk kedaulatan rakyat itu menjadi alasan untuk menghasilkan negara. Jadi negara dibangun berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan negara, bukan kedaulatan agama atau kedaulatan Tuhan bahkan. Jadi prinsip kedaulatan rakyat itu harus betul-betul jadi sumber energi untuk menghasilkan keadilan tadi, menghasilkan kejujuran, kebenaran. Ini yang mungkin sering kurang sebetulnya kurang diaminkan
oleh kekuasaan atau kurang dihayati sebagai fondasi filosofi dari negara, itu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu tidak boleh dijadikan sumber pembenaran dari kekuasaan. Seolah-olah atas nama kedaulatan rakyat maka negara merampas aset-aset yang dimiliki oleh rakyat. Yang hari-hari ini mulai dipertanyakan apakah banyak aset yang disebut saja aset nganggur atau aset yang dikuasai oleh segelintir orang serakah yang betul dalam pengertian Pak Presiden keserakahan. Apakah setelah diambil negara mau dikemenain itu? Kan itu mestinya berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, dia kembali pada rakyat. Dasarnya itu tuh, bukan kembali pada keserakahan atau kerakusan yang lain. Jadi kita mau tagih sebetulnya pengertian final terhadap kedaulatan rakyat. Apalagi banyak anggota DPR yang mendalilkan buat dirinya sendiri, buat dia mewakili kedaulatan rakyat. Nah, itu ngaco tuh. Kedaulatan itu tidak pernah diwakilkan. Nggak mungkin sesuatu yang disebut daulat itu diwakilkan. Jadi setiap 5 tahun yang kita pilih itu adalah wakil rakyat untuk kepentingan politik 5 tahunan, bukan mewakili kedaulatan saya atau kedaulatan banyak orang. Jadi kedaulatan rakyat tidak pernah diwakilkan. Yang diwakilkan ke DPR melalui pemilihan umum adalah kepentingan politik rakyat 5 tahunan, bukan kedaulatannya. Kalau kedaulatannya diwakilkan, itu artinya dia udah nggak berdaulat dong setelah anggota DPR mewakili dia tuh. Itu kesalahan epistemik itu, atau disebutnya kesalahan cara membaca konsep kedaulatan rakyat. Nah, kita mau memikirkan itu kembali dalam upaya untuk mengingatkan bahwa wakil-wakil rakyat itu adalah pesuruh rakyat. Yang berdaulat tetap rakyat, mereka tidak berdaulat, bahkan mewakili pun nggak boleh kok. Jadi mesti dikenali dari awal bahwa ide dari konstitusi adalah kedaulatan rakyat, dan rakyat itu berhak untuk menurunkan, memaksulkan siapapun yang dikehendaki dia itu. Tentu ada prosedurnya, tapi prosedur itu tidak boleh membatalkan hak rakyat untuk mempersoalkan legitimasi kekuasaan. Menarik kalau kita bicara soal posisi antara kedaulatan negara dengan kedaulatan rakyatnya, karena idealnya memang sebuah negara itu kuat dan berdaulat, karena dengan begitu mereka bisa melindungi rakyatnya. Tapi dalam realitasnya ketika posisi negara kuat itu cenderung kedaulatan rakyat itu jadi melemah. Yang terjadi malah kedaulatan penguasa, bukan kedaulatan negara. Ya, kita membutuhkan negara yang kuat. Bahkan kuat secara militer, kuat secara ekonomi, kuat secara hukum. Tetapi pertanyaan etisnya adalah apakah kekuatan negara itu adalah ongkos dari hilangnya kedaulatan rakyat? Kan kalau negara makin kuat, itu artinya rakyat daulatnya makin hilang tuh. Walaupun secara normatif dinyatakan rakyat berdaulat, tapi faktanya adalah negara yang berdaulat. Sebetulnya negara berdaulat itu dalam upaya untuk melindungi kedaulatan rakyat dari serangan asing. Kedaulatan negara itu dipahami sebagai penambahan jumlah anggaran pertahanan negara. Boleh aja cara berpikir seperti itu untuk mengamankan wilayah, bukan untuk menciptakan rasa takut pada rakyat. Jadi kita balik lagi pada kedaulatan rakyat itu adalah aspek ontologi, artinya ada di dalam fakta kehidupan real kalau kita menghormati hak setiap warga negara, bahkan untuk memprotes negaranya, memprotes kebijakan negaranya, memprotes kepala negara, memprotes aparat negara. Itu hal yang betul-betul bukan sekedar unik, tapi otentik untuk dipahami bahwa sekali lagi rakyat itu disebut daulat karena dia menginginkan negara itu diatur berdasarkan kepentingan rakyat, itu dasarnya. Jadi tidak ada kedaulatan negara di hadapan kedaulatan rakyat. Kedaulatan negara itu ada di dalam rangka mempertahankan wilayah dari serangan asing. Nah, konsekuensinya adalah semua upaya untuk mempertahankan negara tidak boleh membuat warga negara justru rasa takut. Jadi kalau ada penambahan anggaran militer, ada penambahan operasi militer, itu harus diterangkan dengan sempurna supaya warga negara tidak merasa cemas bahwa apakah negara akan bergerak ke arah yang otoriter, apakah negara bergerak ke arah yang militeristik. Apapun dalilnya, kecemasan warga negara itu adalah basis dari legitimasi kekuasaan. Jadi kalau kita balik pada prinsip tadi bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat, maka yang harus dihormati adalah rasa aman dari rakyat, bukan rasa aman dari negara.
yang utama, karena negara bisa menimbulkan rasa aman dengan menggelar pasukan di setiap sudut kota, di setiap sudut desa untuk menjaga kriminalitas maling. Tetapi justru dengan itu warga negara tidak merasa aman karena di mana-mana ada penjagaan tuh. Jadi kesehatan demokrasi didasarkan pada rasa aman warga negara, supaya dia merasa bahwa daulat dia itu tidak akan diambil oleh negara. Saya kira dalam soal kedaulatan rakyat itu salah satu elemen yang paling penting adalah kritik atau suara-suara lain di luar pemerintahan yang sering disebut sebagai oposisi. Dan kalau dalam sebuah negara tanpa ada oposisi, apalagi seperti Indonesia ini yang relatif parlemennya semua bergabung dalam pemerintahan, kalau ada satu partai yang berada di oposisi tapi tetap juga dia menyatakan mendukung pemerintahan, suara-suara kritis itu harus terus didengungkan oleh rakyat. Iya benar, Hersu. Karena itu salah satu alasan kenapa kritik atau yang biasa disebut oposisi atau analisis yang basisnya berbeda dengan analisis negara harus dihormati. Itu balancing itu diperlukan supaya arogansi negara tidak berubah menjadi rasa takut pada warga negara. Kita tidak ingin republik ini menjadi republic of fear, republik kecemasan, republik ketakutan tuh. Jadi kebiasaan dalam demokrasi adalah uraikan sesuatu dengan dalil, dengan argumen, dengan percakapan yang dialektis, supaya teruji dan terasah ide-ide yang bisa menuntun kita pada janji-janji kemerdekaan. Dan kita paham bahwa para pendiri negeri ini juga dari awal menyusun konstitusi berdasarkan debat yang panjang dan referensi akademis yang sangat kuat itu. Nah, kita ingin mengembalikan suasana itu di hari-hari ini supaya debat-debat akademis, entah itu soal fufu-fafa, itu soal ijazah, dugaan palsu ijazah Jokowi, jangan dihalangi sebagai diskurs. Biarkan itu tumbuh sebagai latihan untuk menghormati kedaulatan rakyat. Rakyat berhak untuk menduga bahwa ijazah Jokowi palsu. Jangan dituduh balik. Oh, silakan buktikan. Itu berarti yang menuduh balik itu tahu bahwa ijazahnya asli, maka dia juga harus buktikan apa betul dia asli itu. Karena ini percakapan antar warga negara dengan kepala negara yang pada waktu itu statusnya kepala negara. Ini bukan percakapan dua manusia yang saling mengintai kesalahan dengan konsekuensi pidana, bukan. Ini warga negara atas prinsip kedaulatannya bertanya pada kepala negara yang adalah hasil kesepakatan warga negara untuk memberi dia status sebagai presiden, bertanya problem-problem yang dicurigai oleh warga negara. Jadi kecurigaan warga negara itu nggak ada kriminalnya di situ, karena terhadap negara. Jadi kita mau balikkan logika ini, bahwa setiap aspek kenegaraan itu tidak boleh ada prinsip pemindanaan. Kenapa? Karena warga negara berdaulat. Hanya itu dalilnya. Ya, salam akal sehat.